Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai pagu penuntasan kemacetan untuk tahun 2023 belum selaras dengan program dan rencana kerja yang disiapkan. Selain memahami kondisi lapangan, tim anggaran pemerintah daerah diminta menyiapkan terobosan dan strategi khusus dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar 8,5 triliun rupiah untuk penuntasan kemacetan di Jakarta. Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebutkan, Dinas Perhubungan juga perlu mengkaji upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar. Seperti contoh melakukan rekayasa lalu lintas dengan efektif. Demikian disampaikan Gembong di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 November 2022. Tentunya kita ingin mendengarkan dari Pak Kadis rekayasa lalu lintas apa yang mau diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran terbatas. Dari alokasi anggaran terbatas. Kalau anggaran nggak terbatas gampang lah. Wong meteng juga iso banget. Tapi persoalan ketika anggarannya terbatas, maka imajinasi dari kepala dinas sangat diharapkan untuk buat terobosan rekayasa lalu lintas dalam konteks penuntasan persoalan kemacetan. Karena menjadi program prioritasnya Pemprov DKI Jakarta. Di kesempatan yang sama, anggota Banggar Taufik Zulkifli menyarankan anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan begitu diharapkan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum. Dengan dana yang sudah cukup besar 8,5 triliun ini, saya berharap jaringan-jaringan mini trans Jaklingko itu terus masuk ke dalam daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah yang memang membutuhkan transportasi yang baik. Yang mudah-mudahan dengan demikian maka orang-orang akan lebih banyak memakai itu dan mengurangi kemacetan. Sementara anggota Banggar, Neng Miliana Sari, menyampaikan bahwa saat ini penyebab kemacetan bertambah parah di sejumlah titik akibat adanya jalur sepeda. Sebab menurutnya tren pengguna sepeda sudah mulai turun. Namun Dishub terus memperpanjang jalur yang dinilai tidak efektif penggunaannya. Jalur sepeda yang dibangun di jalan-jalan protokol itu adalah jalan besar, jalan arah di Jakarta Selatan misalnya untuk arah ke Manggarai. Ketimbang memperlancar mobil atau motor itu malah memperlambat. Karena dia ngambil space tapi yang diperuntukkan untuk sepeda juga nggak jalan. Pada akhirnya itu juga alih fungsinya nggak jelas gitu, dipakai buat sepeda, disebut jalur sepeda, sepedanya nggak ada, disebut jalur motor juga itu katanya nggak boleh, tapi pengawasannya gimana? Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan anggaran tersebut untuk menekan angka kemacetan. Selain itu, Syafrin juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait optimalisasi penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement serta penyediaan lokasi park dan ride di simpul-simpul angkutan umum massal. Tentunya pengembangan angkutan umum ini menjadi prioritas utama. Di sisi lain, dari sisi manajemen dan rekayasa lalu lintas, dengan kondisi anggaran yang tersedia, kami akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan intelijen transportasi yang nantinya akan dibangun, termasuk di dalamnya mendorong memulai untuk pelaksanaan aturan dengan driving wave untuk seluruh traffic light yang ada di Jakarta. Sekretariat DPRD DKI melaporkan.